Ini waktu menjawab berapa menit? 1 menit. Pertanyaan pertama untuk Anda, apa saja azas-azas yang digunakan dalam penyelenggaraan undang-undang narkotika? Sudah paham soalnya? Silakan dijawab. Baik, terima kasih kepada moderator. Asas-asas yang terdapat dalam Undang-Undang Narkotika ada 8. Yang pertama, keadilan. Kedua, pengayoman. Ketiga, kemanusiaan. Yang ketiga, ketertiban. Yang keempat, keamanan. Yang kelima, perlindungan. Yang keenam, nilai-nilai ilmiah. Dan yang ketujuh, kepastian hukum. Mungkin ada tambahan dari teman? Silakan, kalau mau diulangi boleh, masih ada waktu. Baik, benar sekali apa yang dikatakan oleh rekan saya. Mungkin tidak ada tambahan dari saya karena sudah dijawab semua oleh beliau. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman, tindak pidana korupsi yang pernah atau sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Aceh Jaya. Dan pertanyaan lanjutan, bagaimana pendapat Anda tentang penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Aceh Jaya tersebut? Sudah paham? Kalau sudah, silakan. Waktu Anda 1 menit. Baik, terima kasih. Jadi tindak pidana yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Aceh Jaya adalah yang terjadi di Desa Pangah. Mungkin ada tambahan? Ya baik, tadi pertanyaannya bagaimana cara menangani? Cara menangani pendapat badan-badan Polri yang ada di Aceh Jaya ini. Yang kedua adalah kita harus membuat sosialisasi atau menyebarkan di media-media sosial tentang dampak-dampak yang terjadi apabila melakukan suatu tindakan kejahatan ini. Baik, mungkin hanya ini dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Apakah yang mengangkat dan memberhentikan jaksa? Sudah dipahami soal? Silakan dijawab. Baik. Jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung. Sekian, terima kasih. Jawab diri gimana? Cukup? Oke, terima kasih. Dan terakhir, terbaik dalam menyikapi suatu berita yang belum tentu kebenarannya agar dapat terhindar dari hoax. Paham? Silakan. Baik, ada beberapa cara bagaimana kita menangani berita-berita hoax. Apakah berita tersebut benar tidaknya atau salah? Yang pertama adalah kita harus memeriksa lebih dalam atau mencari informasi lebih dalam tentang berita tersebut. Apabila berita itu benar, maka boleh kita tanggapi, dan apabila berita itu salah, maka boleh kita laporkan atau kita tinggalkan. Mungkin ada tambahan dari rekan saya? Ya, benar sekali seperti apa yang dikatakan oleh rekan saya tadi. Dalam kita mengamati suatu berita, jadi kita itu harus terlebih dahulu menganalisis, yaitu mengobservasi terlebih dahulu tentang apakah benar itu suatu kejadian yang sudah tentu terjadi atau belum. Jadi kita harus lebih bijak lagi dalam menyikapi suatu berita. Jadi hanya itu saja, sekian. Baik, tepuk tangan dulu untuk Ragu. Terima kasih. Dan